Tadi sebelum jeda, yang harus kita lakukan ketika kita tidak bisa menjaga ucapan kita adalah minimal setelah kita menyampaikan, kita istighfar gitu, memohon pengampunan. Selain itu apa lagi yang bisa kita lakukan? Untuk minimal kita juga kontrol lah biar ucapan yang keluar itu benar-benar terjaga. Ya, ini ada kisah ya. Dan Quran kan menceritakan bagaimana ketika Nabi Yusuf digoda oleh perempuan dari istri raja. Hampir saja tergoda memang, kalau bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian beliau ini menyampaikan dalam ungkapan rasa senangnya dan menolak dari godaan itu karena kekhawatirannya. As-sijnu ahabbu ilayya. Ya Rabb, wahai Allah, penjara lebih baik bagiku daripada aku harus melayani tipu daya godaan wanita ini. Fastajaba lahu Rabb, dan Allah mengijabah itu. Langsung dikabulkan ya? Di penjara benar. Oke. Di penjara Nabi Yusuf. Dikabulin tuh doanya Nabi Yusuf alaihissalam. Bayangkan. Apa enggak kita hati-hati itu kalau ngomong? Iya. Ngomong apa aja. Apalagi yang berkaitan dengan kalimat-kalimat yang isinya keburukan. Nah ini harus diwaspadain ya. Harus diwaspadai. Jangan sampai ketika emosi terus itu tidak bisa mengontrol pikiran. Nah, keluar kata-kata kotor atau kasar atau sumpah serapah pada istri, pada anak atau juga pada suami, siapa saja. Atau kepada keluarga, atau kepada harta, atau kepada kedudukan. Buang jauh-jauh. Buang jauh-jauh. Lebih baik diam. Iya, nah itu tuh yang menarik ya. Iya. Berarti ketika kita tersulut emosi dan segala macam, mendingan diam ya. Daripada kita tidak bisa menjaga ucapan kita ya. Kalau Nabi kan mengajarkan saat orang itu tersulut emosinya, maka yang pertama dia lakukan adalah dia baca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Artinya dia memohon kepada Allah agar dijauhkan dari godaan setan yang terkutuk ini, yang menghembus-hembuskan untuk melangkah lebih jauh dengan mengendarai emosinya, baik lewat tangannya, kakinya, maupun lewat lisannya. Yang kedua, tentu berpindah posisi. Itu kan Nabi yang mengajarkan. Artinya dari diri, cobalah untuk duduk. Oke. Karena diri itu orang marah biasanya akan mencoba untuk menguasai keadaan. Diri nggak cukup dia naik ke meja tuh. Nah, itu orang marah. Ya. Maka dicari posisi paling rendah. Biar menenangkan diri. Menenangkan. Duduk nggak bisa, rebahan. Rebah lu marah lu udah susah. Iya. Kayak orang bener kita kalau rebah gini masih ada. Oke. Susah udah. Kalau nggak bisa juga agak jauh dikit lah. Ambil wudhu. Oke. Jadi dibuat akal ini bekerja dan berjalan. Sebab kalau tidak, maka mulut ini akan terus melontarkan peluru-peluru tajamnya. Bahkan tangan pun bisa ikut aktif, kaki pun juga. Nauzubillah. Bisa inovatif ya. Itu. Ya. Nah, ini bahaya. Bahaya. Nah. Kita bacakan dulu ya, Ustadz, beberapa pertanyaan yang sudah masuk di media sosial @dikalamhati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Saya ingin bertanya tentang hadis, ada 3 doa yang pasti terkabul. Doa buruk orang tua untuk anaknya, doa seorang musafir, dan doa orang yang terzolimi. Bagaimana jika orang tua mendoakan keburukan pada anaknya dalam keadaan emosi? Bisakah itu akan memutuskan doa tersebut? Gimana tuh, Ustaz? Ya, di antara doa yang tidak diijabah itu kan doa buruk seseorang kepada saudaranya. Oke. Apalagi nggak ada alasan ya. Tahu-tahu saya ngomong aja, mudah-mudahan dia begini. Kata malaikat, apa urusannya? Doa buruk. Kecuali tadi, kalau kamu dizolimin. Oke. Kalau kamu durhaka ini yang bahaya. Lalu orang tuamu tidak tahan. Kalau nggak ada salah, nggak ada angin, nggak ada hujan, masa Ujuk-ujuk doa gitu? Doa begitu, bener banget tuh orang tua. Ya Allah juga tahu lah ya, ini orang tua kebangetan bener ini. Doain anak kok jelek bener. Ya. Kita serahkan kepada Allah sambil kita memohon, ya Rabb, semoga apa yang menjadi doa buruk yang dilontarkan oleh siapapun,
tidak pernah engkau ijabah. Meskipun dalam keadaan emosi, biasanya orang tua emosi itu kan doanya. Apalagi dalam keadaan emosi kayak sih. Oke. Nah, ada istilah begini ya. Talak itu kan jatuh. Tapi kalau dalam keadaan yang teramat sangat, nah ini pendapat ulama yang menyebut tidak jatuh. Teramat sangat marah sampai tidak terkendali. Nah, kita berharap doa yang dilontarkan dari kemarahan yang arti emosi sesaat. Sebab tidak terlalu berat persoalannya. Tapi emosi sesaat. Kemudian orang tua itu melontarkan sumpah serapah yang sangat berlebihan. Berharap semoga Allah memaafkan. Amin. Maafkan kesalahan kita, kesalahan orang tua kita. Dan menganulir lah istilahnya. Menganulir doa itu. Oke. Allah yang maha tahu. Allah yang maha tahu ya. Dan itu hak Allah dalam mengabulkan atau tidak. Itu hak prerogatifnya. Prerogatif. Kita juga tidak bisa menganulir. Kita nggak ngerti juga doanya mustajab atau tidak. Kalaupun kita mendengar, kita cuma astagfirullahaladzim ya Rabb. Semoga engkau mengerti apa yang terjadi padaku, pada ibuku atau pada ayahku dengan ucapan-ucapannya. Semoga engkau tidak mengijabah apa yang menjadi keburukan bagiku dan keluargaku. Ya Allah yang punya hak untuk. Yang penting kita menjaga ucapan kita ya. Jangan sampai kita mengabaikan ucapan kita karena ucapan tersebut bisa menjadi dua hal. Bisa menjadi dosa untuk kita, menjadi hal buruk. Atau sebenarnya kalau kita bisa menjaga ucapan kita dengan baik akan berbuah doa dan juga kebaikan untuk diri kita sendiri. Terima kasih Ustadz Solmed buat tausiahnya pada pagi hari ini. Semoga apa yang tadi disampaikan oleh Ustadz Solmed di pagi hari ini kita bisa petik hikmahnya dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tutup dengan untaian doa. Silakan Ustadz Solmed. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami yang mengendalikan setiap hati makhluknya. Jadikan hati kami hati yang bersih, hati yang senantiasa mengingat kepadamu sehingga apa yang keluar dari lisan ini adalah sesuatu yang bermanfaat, yang berguna, bukan sesuatu yang melahirkan madarat dan kecelakaan. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha baik, ampuni dosa lisan kami, dosa hati kami, dosa pikiran kami. Lindungi kami semua dari keburukan lisan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih teman hati di mana saja atas segala kekurangan kesalahan, mohon maaf. Kita jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.